Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saya bersyukur pada Allah dan kepada para aulia, khususnya Syekh Izzuddin yang menjadi pegangan kita untuk memberikan 91 kiat membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah. Dan tentu sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, para muslimat, hikmat yang saya hormati, setelah beberapa momen yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita seharusnya mendahulukan hak-hak Allah, karena kita itu sebagai khalifatullah, kita sebagai abdun hambanya, maka dengan demikian sebagai hamba Allah, hak Allah harus diutamakan. Itu yang faslun, waktu itu adalah menyangkut hak-hak Allah yang harus kita dulukan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan, izinkan kalau kita mendahulukan menjalankan hak Allah, apa yang kita harus persiapkan. Karena itu pada sore hari ini kita membicarakan tentang faslun fi bayani muhasabatin nafs alal a'malis salifati wal musta'nafati. Jadi sebelum kita melangkah jauh ingin mendekatkan diri pada Allah dalam upaya mengutamakan ajilatan hak Allah, maka kita harus melakukan muhasabah dulu. Jadi kalau pakai ilmu ma'rifat, man arafa nafsa faqad arafa rabbak. Siapa yang tahu dirinya, muhasabah, ma'rifat terhadap taksonomi diri, maka dia akan sangat mudah menuju ma'rifatullah. Nah, karena itu syarat untuk ma'rifatullah yang diawali kita harus ma'rifatun nafsak, mengerti diri sendiri, maka dengan demikian kita harus muhasabah. Nah, karena itu saya lanjutkan wa qala al-musannif fi hadzal kitab, ya, wa nafla bihima fi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azma'al ulama ala wujubi muhasabatin nufusi fi ma salafa fil a'mal wa fi ma yastaqbilu wa fi ma yastaqbil minha. Fal kayyisu min dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini awal dari bagaimana kita muhasabah. Asma'al ulama telah bersepakat, ya, ijtima' para ulama, ijma' bagi Ahlussunnah adalah ini bagian dari maroji, tempat kita untuk mengambil putusan sebagai bagian dari sistem pengambilan hukum kita. Itu adalah ijma' selain qiyas, pasti Al-Quran hadis. Asma'ul ulama ala wujubil muhasabatin nufus, atas wujub kewajiban kita semua dalam muhasabah dalam diri kita, ya kan, introspeksi dalam diri kita itu fi masalafa fil a'mal. Jadi yang terpenting adalah introspeksi terhadap salafa fil a'mal. Jadi amal-amal terdahulu itu.
Jadi dengan demikian kita bisa menghitung ya umur kita berapa, sudah mulai membiasakan sholat malam di usia berapa, zikirnya sampai apa, berapa jumlahnya. Nah, ini kita muhasabah. Jadi bermuhasabah terhadap fi masalafa fil a'mal. Jadi amal-amal kita yang terdahulu itu. Dari kaca benggala seperti itu, ya ada kaca benggala yang kita bisa lihat, oh saya dulu memang tidak terlalu ahlul ibadah, bukan terlalu ahli dzikir. Karena itu dengan demikian merefleksikan kesadaran bahwa kita itu kedepannya lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu tidak mau muhasabatun nufus fi masalah fil a'mal, dia akan merasakan, oh saya itu hebat, saya itu ibadahnya pateng, saya itu sudah ceramah kemana-mana, saya sudah membimbing mahasiswa S3 banyak. Nah, nanti artinya dia tidak menjadikan kaca benggala terhadap masa lalu, tapi yang ada adalah keangkuhan dalam dirinya untuk mengegokan saya itu, kita itu adalah orang baik. Nah, asma'ul ulama, isma' ulama tidak boleh. Jadi orang kalau mau mendekatkan diri pada Allah, yang pertama kali adalah muhasafatun nufus fi ma salafa fil a'mal. Ya, ini yang harus dilakukan. Wa fi ma yastaqbulu minha, dan juga bahasa Jawanya itu bahasa kampusnya ya ini Bu sahabat salah Ibu Sururin, kita bikin renstranya itu apa yang harus kita lakukan, resolusi apa di tahun ini yang sekarang sudah malun bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kan kita sudah doa setiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, ayo Ramadan kita resolusinya apa? Ya, berapa kali kita khatam Quran? Berapa kali iktikaf? Berapa kali zikir dan lain sebagainya? Berapa yang jumlah yang harus kita sedekahkan? Itu harus kita persiapkan. Ini kalau orang mau memperbaiki, tahu kekurangan yang dulu, dan juga merencanakan renstra, RJPP-nya, RJPM-nya, rencana jangka menengah program kita itu kayak apa. Yaitu baru kita ya mina fal kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Jadi ini baru dikatakan orang fal kayyis, maka orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang bijak, orang yang tahu kemana arah kita berjalan, mandana nafsuhu, siapa yang bisa menaklukkan nafsunya, ya wa amila, dan dia melakukan amal-amalnya itu sejak dia sadar, lima ba'dal maut, untuk satu momen ba'dal maut. Apa sih yang telah kita lakukan di dunia? Toh nanti kita akan mati, kita akan meninggal, dan meninggal itu pasti datang. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita, tinggal pilih mana. Dan Allah tidak tahu, kita tidak tahu kapan Allah melalui malaikat Israilnya itu menyuruh kita. Dan tidak ada nego. Laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin, enggak bisa, cukup, game over kalau sudah seperti itu. Jadi dengan demikian orang yang cerdas mandana nafsu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia yang seluruh amalnya itu diperuntukkan lima ba'dal maut, yaitu di bekal kita nanti di yaumil akhir. Dunia ini adalah mangzilun. Dunia ini adalah ampiran.
Wal akhirah itu adalah qaror dan juga adalah watonah. Jadi saya biasa bilang, orang di terminal masa memperbaiki diri, memperbaiki bangunan loh, itu bukan punya kita, sebentar lagi kita jalan kok. Yang kita bangun itu nanti di yaumil akhir, bukan memais-maisi urusan dunia. Nah, ini baru orang cerdas, baru orang yang bijak, dan orang yang pintar untuk merumuskan dirinya untuk akhirat itu apabila dia dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, bukan lima fil dunya, bukan menjalankan semua dunia. Dunia ada batasnya. Coba umur seperti kita, makan apa saja dibatasi, kalorinya dikurangi, makan enak sudah nggak boleh. Loh, apa nikmatnya lagi di dunia apa? Pak, sudah dibatasi kok, gitu loh. Oke, ini namanya orang yang cerdas. Nah, yang kedua, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian wa ajaman atba'an nafsahu, dan apabila orang disebut dengan orang bodoh, ya, man atba'an nafsahu, apabila masih tetap atba'a ittiba, mengikuti nafsunya, nafsahu hawahu, ya, hawaha, dan itu hasratnya diteruskan, tapi dia watamanna. Tapi dia masih menginginkan sambil berharap, ya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang bodoh. Gawang jelas akhirat tujuan kita akan mati, tapi sambil maksiat, sambil mengikuti hawa nafsu, sambil berharap, ya Allah saya masih kedonyan, tapi izinkan saya urusan dunia, sambil berharap ya Allah ridhoi saya. Nah, ini disebutkan adalah orang yang ajizus, orang yang dalam posisi bodoh. Humkun wa dhamaun itu di sini. Sudah tahu pintunya dibuka, wahai ibu-ibu muslimat, fatayat, isnu, ya maaf saya ketua umum isnu, ya sudah dibuka. Ini loh pintu surga melalui namanya mati. Apa yang kamu persiapkan mati? Dia tahu. Ya Allah, saya masih senang dunia. Saya masih senang hura-hura. Saya masih senang jalan-jalan. Saya masih ingin berhibah ria. Saya masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman, gerubyuk-gerubyuk, ya. Ya Allah, tapi saya tamanna, saya ingin Engkau memanggil saya dengan husnul khotimah. Ini disebut orang yang bodoh. Orang yang tahu tapi tidak mau menjalankan terhadap akhirat, karena yang bekal yang dibawa itu adalah masih urusan dunia. Oke, ini bedanya Ibu ya. Bedanya orang pintar cerdas dengan orang bodoh. Kalau orang yang cerdas, maka nafsu dipotong, dikendalikan. Maaf, bukan dipotong. Kalau manusia itu pasti punya nafsu, punya ghadab wa nafsu, yaitu manusia, tapi dikendalikan, tetapi dia wa amila lima batal maut, dan dia semua amalnya itu dipersiapkan untuk setelah mati. Tapi kalau orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti nafsu, tetapi masih berharap, ya Allah saya ingin Engkau membimbing saya, tetapi sehari-hari kakinya itu masih urusan dunia, masih urusan maksiat, masih urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Oke, lanjutkan. Izin. Fa ammal mukhasafatu fil madhi fa bi ayyang dzura fit taqwa muta'allaqati bil qalbi wal jawarih. Fa ammal mukhasabah, fa amma adapun orang yang mukhasabah, ya, fil madhi bi ayyang dzura fit taqwa, sedangkan perbuatan masa lalunya itu dengan memperhatikan, fayang dzuru,
Nah, yang zuru memperhatikan takwanya, artinya memprioritaskan takwanya, muta'alliq bil qalbi, di dalam hatinya itu tiada lain adalah hatinya, wal jawarih, dan seluruh anggota badannya, maka ini adalah orang yang benar. Cara muhasabah itu ya seperti itu ya. Wal a'dha'i fayaqtaribuha udwan. Orang yang baik, orang yang cerdas itu a'dha' fayaqtaribuha, dia meneliti secara cermat udwan. Seluruh anggota bagian-bagian apa perangkat tubuh kita. Matanya untuk apa, telinganya untuk apa, kakinya jalan kemana, itu ya, orang tasawuf ya, itu dihitung. Hari ini kaki saya melangkah ke yang baik berapa, atau kaki saya itu cenderung untuk hal-hal yang tidak baik, itu dihitung. Ya, wa ta'atan, dan dihitung seberapa dari taat ke taat. Jadi muhasabah itu di situ. Jadi kalau hari ini ya sholat malamnya hanya 4 rakaat misalkan, ditambah. Ya, kalau orang torekoh itu minimal ada 7 sholat tahajud, ya, sholat taubatan nasuha, sholat liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah setiap malam. Nah, ini karena apa? Wa ta'atan, 1 detik taat ke taat selalu dihitung. Ya, ini disebutkan, ini caranya. Fa in salima jami'a dzalik, apabila ya seluruh jawarih anggota tubuh kita itu dihitung sudah benar, dari seluruh anggota tubuh satu-satu yang lain dihitung semua, wa ta'atan, dan hidup kata itu selalu dari taat, wa ta'atan, taat, fa in salima, maka dengan demikian kita akan salim, selamat, dan kita akan aman, jami'i dzalikat, maka semuanya itu akan menghantarkan apa? Karena kita sudah memenuhi wa bi'arkanihi wa syaratihi wa auqatihi wa asbabihi. Jadi dengan demikian kita sudah memenuhi rukunnya, syaratnya orang muhasabah mendekatkan diri kepada Allah, wa auqatihi, dan waktu situasinya, wa asbabihi, dan sebab musababnya itu kita sudah ketahuan semua. Maka dengan demikian kita muhasabah yang benar, yaitu muraqabah illallah. Muraqabah itu lanjutan dari riyadhah, mujahadah, latifah, muraqabah. Naik sedikit, nanti musyahadah, ya habis musyahadah nanti mukasyafah. Kaitannya dengan proses kalau kita mendekatkan diri, makomat-makomnya seperti itu. Nah, para ibu, para salikin rahimahullah, setelah itu semua bisa, kita harus falyahmadillah subhanahu wa ta'ala ala dzalik. Maka kalau orang bisa seperti ini, artinya kita bisa melakukan menghitungnya seperti ini, falyahmadillah, maka kita harus bersyukur pada Allah. Allah telah membukakan pintu kita. Allah telah membukakan pintu menuju Allah, dan kita mau masuk, bukan humkun wadhomatun, bukan berdiri tegak tidak mau masuk, padahal Allah sudah memanggil. Ya, karena itu kita harus bersyukur kalau sudah seperti ala dzalik, fa innahu min a'mali nikmatillahi ta'ala ala ibadihi. Dan ini adalah fa'innahu, orang yang bisa menghitung dari waktu ke waktu, momen ke momen, dari taat ke taat, fa'innahu min akmali, inilah wujud dari akmal, kamil, mukamil. Jadi ini adalah bagian dari kesempurnaan kita. Dari apa? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dari nikmatillah, nikmatnya Allah diberikan kepada ta'ala ala ibadihi, kepada hambanya.
dari para salikin rahimakallah. Ini bagian dari cara kita muhasabah. Kita mau pilih mana? Muhasabah orang yang cerdas pinter, ada orang yang bodoh, masih ingin urusan dunia, tapi masih ingin berharap. Ini kan tidak jelas. Jane kowe iku seneng karo aku atau seneng karo sing liyane sih? Kira-kira kalau ada dua pacar gitu ya, ada dua pacar, siji pacar sing arepe diuli, siji ada pacar yang lain, tapi nggak mau tegas. Donya iya, akhirat ya iya. Lah Gusti Allah mesem lho, kowe itu karepmu piye? Donya sik kok goleki tapi lu lali karo aku. Nah, kira-kira kan gitu ini pasemonnya ya. Nah, satirnya seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para muslimat, saya yakin ibu-ibu sudah tahu pilihannya ya. Dan kita sudah harus muhasabah yang benar, ngitung betul kita itu mau kemana. Para salikin rahimahullah, ibu-ibu muslimat yang saya cintai, yang saya banggakan, demikian ngaji kita pada sore hari ini. Moga-moga Allah SWT selalu meridhoi, membimbing kita, memberikan mahfirah kepada kita, sehingga betul-betul kita bisa menjadi ahlul ibadah, ya, ahlul mahfirah, dan insya Allah nanti akan menjadi ahlul jannah khalidina fiha abadan. Terima kasih. Al'afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk itu saya tutup. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.